Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23 dengan judul perikop Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang berada dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, akan bangkit, dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa Paulus sedang berada di pengadilan yang dipimpin oleh Raja Agripa. Walaupun ini adalah kesempatan bagi Paulus untuk membela diri, tapi dia menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi tentang pertobatannya. Nah, ia menjelaskan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepadanya dan inilah yang menjadi titik balik perjalanan hidupnya. Ia mendapat panggilan langsung dari sorga untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dengan pertolongan ilahi, ia juga tidak melarikan diri dari panggilan itu dan telah menjalankan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun karena panggilan ini, ia justru diseret oleh orang Yahudi ke pengadilan, tetapi dia tetap mempertahankan imannya dan tetap meyakini dengan teguh apa yang dia percayai. Nah, saudara, dari semua tindakan dan kesaksian yang disampaikan oleh Paulus, maka kita dapat melihat bahwa perjumpaannya dengan Yesus menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah perjalanan kehidupan Paulus. Peristiwa itu memutarbalikkan pikiran dan juga tindakannya. Ia yang semula adalah penganiaya orang percaya, kini menjadi pemberita Injil. Bahkan saat dia mengalami penganiayaan dan diadili dengan ancaman hukuman mati, dia tetap bersaksi tentang imannya. Ia seolah-olah tidak lagi berpikir tentang kenyamanan dirinya sendiri, tetapi dia hanya berfokus pada jiwa-jiwa yang terhilang dan perlu keselamatan dari Kristus. Saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Yesus selalu membawa perubahan besar dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang Paulus alami, maka seseorang yang berjumpa dengan Yesus akan mengalami perubahan tujuan hidup, cara pandangnya terhadap kehidupan, atau bahkan perubahan karakter dirinya. Namun, pertanyaannya, jika kita sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tapi belum ada perubahan apa-apa,
Maka marilah hari ini kita memohon anugerah Allah agar kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sehingga dengan pertolongannya hidup kita akan diubahkan dan menjadi semakin serupa dengan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, marilah kita mulai mengoreksi kehidupan kita. Sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya? Perubahan apa sajakah yang sudah saudara alami selama waktu itu? Apakah perubahan itu membawa saudara bertumbuh makin serupa dengan Kristus? Jika tidak, maka marilah kita mengoreksi batin saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah memberikan anugerah bagi saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Dan mari berdoa meminta pertolongan Allah agar kehidupan saudara diubahkan menjadi semakin serupa dengannya. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika kami sudah beristirahat dengan baik sepanjang malam dan pagi ini kami bisa bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami sekali lagi untuk mengoreksi bagaimanakah kehidupan rohani kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tapi tidak ada perubahan yang baik dalam kehidupan kami, atau hidup kami belum menjadi serupa dengan Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga semakin hari hidup kami akan mengalami perubahan dan semakin serupa dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan menyerahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya kami juga tetap berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.